dengan sangat pede untuk menggunakan Fanny kali ini. Tapi ingat, buat kalian semua, ini ada titik merah di bawah, jangan dicoba di ranked. Syarat dan ketentuan berlaku, Coji. Yes. Bener banget. Hanya bisa dilakukan oleh profesional. Kalau udah public dan ranked kayaknya udah no comment deh Coji ya. Dan kebetulan pernah Coji pakai waktu itu ngerank sama gua, jadi langsung tuh? Fanny? langsung gua ban dari kehidupan saya. Terima kasih. Gak mungkin Coji. menang dong. Nggak mungkin Nggak dong. mungkin menang. Memang akal-akalan Coji beda. Ilmuwan itu lebih sering gagal daripada berhasilnya. Ya, Jadi iya. lebih banyak gagal bisa jadi ujung-ujungnya berhasil. Makanya kalau nggak dimulai dari sekarang kapan dimulainya? Ya, berarti kalau gitu nggak usah dimulai Nggak untuk usah. Coji ya. Ya, Berarti khusus kita Coji. mending mulai di game yang kedua untuk kali ini. Yang sangat menentukan Red Bull Rebellion harus mengamankan 1 poin atas tim Bigetron Beta. Kalau mereka tidak mau dipulangkan untuk di game yang kedua kali ini, Kyo. Yes, kalau misalnya Bigetron Beta menang di game kali ini 2-0-18 dan memulangkan Red Bull Rebellion. Tapi tentu saja Red Bull Rebellion nggak akan tinggal diam. Mereka dengan hero-hero yang udah di-pick tentunya akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan 1 point kill, 1 point game di game yang kedua ini. Oke, tapi bahkan di depan sana dari seorang Sugar diganggu pergerakannya. WJ pun juga sama. Fanny-nya sekarat kali ini. Tapi Gamora is coming. Memberikan damage yang diberikan terhadap seorang WJ. Lumayan sakit. First blood lagi dan lagi. Oh my god. Luis di bawah menit 1 kali ini. First blood didapatkan oleh tim Bigetron Beta. Dan bahkan lihat. Purple buff-nya dibalikan keadaannya. Tidak mau didapatkan. Dan Max apakah masih ada retribution? Dan retri-nya harusnya diamanin. Dan akhirnya Max berhasil kabur. Tapi Choi di depan sana. Dan tidak berhasil mendapatkan apapun dari 2 player tim Red Bull Rebellion. WJ hilang, timbullah Swallow tapi di area atas kali ini Dreams coba untuk mengganggu juga pergerakan dari Sugar yang melakukan orange buff. Bahkan Dreams dalam ancaman yang cukup besar karena ada WJ dan juga Choi yang langsung menjemput. Tapi lihat pergerakan dari Dreams benar-benar menggocek dari Choi dan juga WJ dan akhirnya masih bisa selamat kali ini di area atas. Itu kalau ada satu yang nempel sama Dreams, percaya nggak sama gue? Deketan sama dia di Montek. Oh iya. Iya, tapi kalau Monteknya jauh itu masih butuh ada orang di sampingnya untuk bisa skill 2 ejector dulu. Karena Esmeralda flickernya bakal kepake dan kemungkinan besar itu bakal menjadi keuntungan untuk seorang Caldenya. Yes, bener banget. Tapi melihat dengan ada Cloud yang digunakan oleh Kartu kali ini benar-benar menjaga banget sampai ke arah late game. Karena lawannya ada Sugar dengan ejector yang dikeluarkan oleh seorang Dreams. Tapi Max kali ini mencoba dibakar Swallow dengan kabel-kabel ya. Tapi lihat di sana dan akhirnya Yif. Swallow harus tumbang di area depan sana. 2 poin kill diamankan oleh Bigetron Beta di menit yang kedua. Ditambah Turtle yang sudah mulai hadir tengah-tengah lane knockdown. Bener gak? Di Montek. Mantap. Baru aja dikasih tahu. Tapi lihat, Sugar masih level 3 kali ini. WJ harus mundur ke arah belakang. Damage yang diberikan terlalu sakit dan akhirnya Sugar berhasil mendapatkan purple buff di menit yang kedua. Mountain Shocker telah diberikan. Max di depan sana tidak ada purple buff. Retribution sangat dipetikkan untuk kali ini. Untungnya Sugar udah tidak ada dan Turtle diamankan oleh tim Bigetron Beta. Melihat satu bottom lane yang cukup intens antara Yuzong dan juga seorang Barat membuat Ryu Kenzie kayaknya memiliki sedikit keuntungan dari laning phase-nya, Gio. Yes, bahkan kalau sebenarnya kalau kita lihat Kartu kali ini dalam kesulitan juga melawan Esmeralda. Tapi nanti ketika dia udah punya DHS, dia udah punya Golden Staff, ini bakal bahaya banget untuk teman-teman dari Red Bull Rebellion. So, mau gak mau Red Bull Rebellion harus coba untuk komikan sana. Tidak ada ejector dan Unstoppable Force karena seorang WJ. Tapi lewat manipulation dari seorang Swallow kali ini membuka 4-1 yang mengerikan sekali dari WJ dari belakang sana dikejar oleh seorang Max. Masih cukup sulit dapatkan dan Retribution is real kali ini. Dari seorang Akai harus tumbang 3 bebas triple kill. Diamankan oleh seorang Choi dan ini gak baik banget untuk Bigetron Beta. Lihat Choi-nya semena-mena di arah belakang. Tapi bahkan para pemain dari tim Red Bull Rebel ini yang mendapatkan keuntungan banyak banget. Terkaget, terkejut, heran-heran dengan setengah damage yang mereka miliki. Di arah bottom lane bahkan Ryu Kenzie hampir saja terpick off. Masih bisa selamat. Seperti bayangan. Hilang dan memberikan damage yang cukup sakit dari Esmeralda. Tiba-tiba di belakang melewatkan 3 orang yang tak tersisa, Choji. Untuk early-nya ini benar-benar main safe banget bagi kedua belah tim. Tetapi dengan 3 kill yang sudah didapatkan sama seorang Esmeralda bakal enak banget pastinya untuk menjagain atau meng-cover teman-teman dari RBR dengan dia berada di front line. Tetapi pergerakan dari Sugar dari tadi benar-benar dipotong banget habis-habisan sama Jawhead dari Dreams. Makanya ini bakalan jadi lebih ke arah perlombaan siapa yang lebih cepat untuk ngambil item duluan untuk game kali ini. Sakit juga tadi Jawhead ya, dilihat-lihat ya. Iya. Itu smart Lumayan. missile sama ejector juga lumayan ke Esmeralda ya. Oke. Padahal untung level 1 level ditambah 3 poin kill lebih dari seorang
Jauhead lumayan perih juga, tapi coy ternyata bakal coba di komika. Baru dikasih tahu tapi ternyata tidak. Falling Star Moon telah dibuka, memilih untuk clear minion begitu saja. Karena lihat dari bottom lane, CCTV by Fruity Sosro Turtle Camp sudah terbuka posisinya. Dreams bakal coba fokus untuk membuka vision. Para pemain dari tim RBR mencoba untuk melakukan satu buah invasi, tapi sepertinya tidak ada musik untuk kali ini. Karena dari Sugar sedikit berhati-hati. Bener-bener dia pelan-pelan, informasi telah diberikan. Max sudah mulai masuk, mencoba di take over. Langsung ada seorang naga menuju ke belakang. Hantaman benda tumpul, 2 versus everybody dan Turtle berhasil diamankan. Ryukenzi menzoning out dengan baik. Dan bahkan satu buah flicker telah digunakan. Di ejector ke arah belakang tapi tertangkap. Masih termakan. Ryukenzi mencoba diselamatkan oleh seorang Gamora dan ternyata tidak berhasil. Max dapat 1 poin. Coy di belakang sana mencoba untuk mengacak seperti semula. Dan bahkan kali ini kurang berhasil untuk Coy itu sendiri. Bahkan kerugian didapatkan Red Bull Rebellion ketika Sugar dimakan oleh seorang Max. Bahkan dari atas kali ini Cardo tanpa ada gangguan. Tapi Falling Star Moon dikeluarkan oleh seorang Choi. Mencoba untuk mendapatkan Cardo di arah depan. Tapi dengan adanya Battle Mirror Image, Cardo masih bisa mundur ke arah belakang. Cardo masih menumpuk semua duit yang dia miliki. Tidak bisa dia main sembarangan team fight. Dia benar-benar difokuskan untuk di babysit di arah top lane. Karena Cardo lah satu-satunya asuransi late game. Karena kalau bisa kita lihat dari early, Fanny-nya agak kurang maksimal. Walaupun dapetin point kill 3 dan dia tidak di point kill di pick off sama sekali. Kabelnya yang kurang maksimal. Masih kurang maksimal. Iya. Tidak terlalu on point ke arah belakang sehingga Betul. beberapa kali menimbulkan 3 point kill untuk temannya sendiri. Yes. Bahkan walaupun tadi sempat ya dia dapetin Sugar juga ya. Itu baru 1 dibanding sekian banyak kabel yang benar-benar on point dari Max itu sendiri. Tapi kita juga melihat nantinya apakah tumpuannya akan selalu kepada Max atau nanti ke arah seorang Cardo. Karena Cardo sendiri sebenarnya nggak terlalu dijagain banget sama teman-teman Bigatron Beta. Benar-benar kayak dikasih mandiri gitu untuk di area atas. Nggak ada yang terlalu banyak rotasi ke area atas sana. Space, dia dikasih space. Cardo kali ini ingat masih early game. Cardo kalau dibalikin keadaannya pasti bakal bisa ditumbangin. Bahkan ada WC di sana dengan 1 buah konsil. Memilih untuk mundur. Ada 1 buah radiance armor yang sudah dimiliki dari Dreams yang bakal lebih sustain lagi ketika bisa ngedive ke belakang. Lihat, Max jadi pilihan. Terjepit begitu saja ditabrak Word Manipulation. Tapi lihat Max masih bisa bertahan menuju ke arah belakang. Word Manipulation ditutup. Parcha mengcover. Choi, sway low. Udah kan ultimate. Tapi bahkan Act 2-4 di depan sana dengan gagah berani dengan dinosaurusnya membuat para pemain dari tim Red Bull Rebellion mendapatkan keuntungan 1 turret. Di sisi lain, lihat sang naga dari Yuzong memilih fokus untuk membantu seorang Max mendapatkan 1 buah turtle. X24 mendengar itu, WJ juga is coming. Apakah ada 1 buah Hurricanes? Belum ada dan bahkan 1 buah. Dia welcome berhasil menangkap seorang Max. 1 buah Hurricane dan bahkan Max harus tercatat begitu saja tak bisa bergerak banyak ejector di belakang. Tak ada cover, pedestrian dan bahkan hantaman benda tumpul dari seorang Ryukenzi masih membuat dia bertahan, Gio. Yes, bahkan dari WJ yang masih mundur ke area belakang. Tapi lihat dari Gamoranya Wings by Wings dikeluarkan. Bahkan Choi kali ini benar-benar mengganggu pergerakan dari Bigatron Beta. Dan ini kerugian juga. Walaupun mereka dapat turtle, Max-nya harus tumbang di area turtle oleh seorang Swallow. Dan ini nggak baik banget untuk teman-teman dari Bigatron Beta. Itu nggak baik banget karena pertama di saat Turtle sudah diamankan otomatis ya efek Turtle bakal hilang di saat Max sudah tumbang. Dan yang kedua, buff baru banget diambil jadi bakalan nunggu lumayan lama untuk nunggu purple buff keluar kembali untuk bisa menginisikan team fight dengan enak dengan kabel yang setengah energi. Tapi di arah top lane sana lihat ada seorang Jauhead mencoba untuk mendapatkan 1 dan flicker telah digunakan. Ryukenzi akan menjadi pilihan dan ternyata termakan begitu saja. X24 dapetin 1, tidak ada naga. Ryukenzi masih coba bertahan. 1 hit terakhir diamankan dengan Word Manipulation. Banyak soft skill yang keluar di arah bottom lane. Ini tandanya mereka bisa memaksa tim fight untuk di tengah dan juga di arah top lane. Keuntungan kali ini bakal dimanfaatkan. Falling Star Moon telah dibuka menuju ke arah sebuah minion dan berhasil diamankan turretnya. Kabur. Memilih ke arah top lane dengan seksama. Mundur teratur dari para pemain tim Bigatron Beta yang mereka tahu mereka gak bakal kuat tim fight di tengah tadi. Benar banget, dan langsung ditukarkan dengan di area bawah. Tapi Feather Ice di tengah dikeluarkan. Tapi lihat dari WJ langsung aja udah kerja on point banget ditambah dengan Falling Star Moon dari seorang Choi. Bahkan kalau kita lihat Max-nya dalam ancaman yang cukup besar. Kabel-kabelnya mencoba untuk memukul mundur tapi Swallow menjadi korban pertama dari seorang Max kali ini. Bahkan ejector karena seorang X24 juga dalam ancaman. Dan yes, kali ini Cloud dari seorang Cardo join team fight. Disitulah petaka terjadi bagi Red Bull Rebellion. Cardo is coming. Kali ini membuat semuanya menjadi lebih indah dan Dreams melempar ke arah depan. Choi masih bisa bertahan. Tapi lihat, selamat datang Bapak Lord yang terhormat sudah terpantau CCTV by Fruity Sosro.
Kali ini Red Bull Rebellion kembali bisa membalikan keadaan dan mengejar dari segi goldnya. 7-7 Caoje. Cuman ini parah banget sih, dari kedua belah tim memang benar-benar play hard banget di game kali ini, dimana di menit 10 ke bawah sama-sama dua turret yang hancur, sama-sama kill count 7, dan kalau misalkan kita lihat dari networknya juga sama-sama 27.000. Dan kalau kita lihat dari itemnya, Yisunsi juga sudah mendapatkan War X dan juga Endless Battle. Karena kemarin di updatean terakhir dari Yisunsin sudah diutamakan Assassin, makanya sekarang War X lebih efektif lagi digunakan di tangan Yisunsin. Cuman kalau kita lihat dari Fanny-nya Max, di sini tidak ada Bloodlust X sama sekali, justru lebih mengarah ke War X dan Blade of Despair duluan, yang dimana ini udah berarti dari seorang Max bakalan jadi executioner lagi seperti di game pertama, dan gak bakalan bisa terlalu lama sustain di area teamfight mengingat dia tidak punya durability tambahan. Silakan Bang Oji. Oke, udah ada satu badan trauma counter China War tadi telah dibuka, berhasil mendapatkan Cawe, tapi ternyata di sisi lain Hurricane Dash membuat Hurricane Dash hilang. Kali ini bahkan di sisi lain Max-nya mencoba mendapatkan satu hantaman, benda tumpul, hilang 2. War yang terpecah kali ini komit terhadap seorang Jawet membuat Red Bull Rebellion mendapatkan petaka. Kehilangan 2 player ketika Lordnya muncul. Ini Bigetron Beta bakal bisa fokus menuju ke arah Lordnya kalau mereka mau, Gio. Yes, tapi mungkin mereka mencoba sabar dulu. Mereka masih ada Sugar dari Red Bull Rebellion. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Mereka coba untuk mendapatkan satu objektif di area bawah terlebih lagi. Karena ada Cardo di area sana, dan mungkin ya Bigetron Beta menunggu sampai menit 12 sampai nanti ada Lord Enhance. Tapi lihat dari atas sudah ada Fedor Isaac, tambah dengan ada Max juga yang mencoba mendapatkan Choi, tapi Choi masih cukup tank you untuk berada di dalam area atas sana dalam peperangan. Tapi lihat dari arah Lordnya dari Act 4 kali ini memimpin untuk memberikan vision ke arah teman-temannya, karena teman-teman Bigetron Beta kalau dia sampai dapat inisiasi dari Dreams, ini bakal bahaya banget untuk Red Bull Rebellion. Ini WJ dipancing mulu, Hurricane Dance-nya dipaksa untuk terpakai. Dan bahkan dari Red Bull Rebellion, mereka bakal coba fokus untuk ke Lord. Mereka bakal teamfight, mereka pede dengan retribution dari seorang Sugar yang betul sekali di 2 Lord di game sebelumnya mendapatkan Lord dengan mudah. Tapi lihat Act 4 berada di garis depan, membuka semua damage yang diberikan terhadap seorang Lord. Dicicil sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Membuat Red Bull Rebellion sepertinya akan tarik ulur mundur teratur, Gio. Yes, tapi lihat dari Cardo-nya, dia masih coba sabar-sabar dulu, memberikan stacknya terlebih dahulu. Dia nggak mau sampai ikut join war terlalu berlebihan kalau dia nggak punya stack. Karena Blazing Duet nanti akan menjadi pengaruh besar banget ketika teamfight terjadi di area Lord. Karena Lordnya udah mulai di reset lagi. Teman-teman dari Bigetron Beta dan juga Red Bull Rebellion langsung aja melakukan setup juga. Ditambah lagi Mountain Shock yang dikeluarkan oleh Sugar. Tentunya memberikan vision di mana teman-teman Bigetron Beta berada. Oke, Lord reset kembali. Mereka menetralisir teamfight karena mereka ingin mendapatkan satu terlebih dahulu. Baru mereka bakal komit ke arah Lord, Coji sepertinya. Wow, ini benar-benar permainan yang bisa dibilang apa ya, dari kedua belah tim juga kayaknya masih mikir oke 10 step ke depannya kayak gimana, dan step pertama dimulai dari adanya Unstoppable Force. Silakan Bang Oji. Oke, bakal langsung ada Fedor Isaac keluarkan, Blazing Duet telah dikeluarkan, tapi terjatuh di depan sana, tertangkap dari seorang Cardo-nya, berhasil ditumbangkan, dan Castro telah dapetin 1 poin tambahan. Taman benda tumpul gak dapetin siapapun. You can see, zoning out Sugar, one way situation, dan di sana World Manipulation membuat para pemain tim Red Bull Rebellion setidaknya membalikan keadaan, dan hilang begitu saja Cardo-nya, dibalikan keadaannya. 2 hilang dari tim Red Bull Rebellion kali ini, dapetin poin yang maksimal, bahkan Choi ter-shutdown. Choi ter-shutdown, 2 untuk 2 bagi kedua tim kali ini. Tapi lihat dari teman-teman Bigetron Beta, mereka masih coba untuk standby di area Lord. Walaupun dari Red Bull Rebellion udah mencicil-cicil, tapi mereka masih coba untuk melakukan setup juga, memberikan informasi karena Lord yang udah enhance ini begitu pentingnya. Ejector kali ini dari seorang Dream coba mendapatkan satu Act 4 dari belakang sana. Max memilih untuk mundur karena Hurricane Dash yang udah dikeluarkan oleh seorang WJ hanya mendapatkan Dream seorang dan gak ada korban berikutnya di peperangan barusan. Max memilih untuk mundur, kabur, dia tidak mau memancing keributan, Gio, karena lihat dari tim Red Bull Rebellion lebih siap. Cardo udah punya Malefic Roar, dia bakal lebih sakit lagi ke arah belakang. Bahkan Choi sekalipun tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Cardo dengan item yang dia miliki. Malefic Roar, Golden, dan juga Demon Hunter Sword. Jangan sampai ada si Halberd juga, itu udah pasti bisa menemani Choi dan juga seorang Barats. Yes. Di sisi lain, Dreams mencoba untuk membuka vision. Informasi telah diberikan untuk dapat 1 buah momentum melihat ke arah Lord yang sedang dicolek oleh tim Red Bull Rebellion, Gil.
Yes, tapi kali ini kita lihat dari Cardo masih cukup jauh keberadaannya. Jadi mau nggak mau Red Bull Rebellion langsung maksain untuk dapetin Lord yang udah enhance ini. Karena tersisa tinggal 2 bar lagi. Dan ini tinggal lihat dari mana Bigatron Beta bisa mendapatkan 1 damage dealer. Tapi Cardo udah mulai masuk ke arah wardnya. Di situ udah ada Dreams dengan Unstable Force ke arah seorang E2-4. Dan Lordnya kali ini udah diakuisisi oleh Bigatron Beta. Tapi ternyata real manipulation dari Swallow. Langsung mencuri karena Lordnya terhormat kali ini. Udah lihat Max harus tumbang. Double kill dari seorang Cardo. Looking for more. Tapi Sugar menjadi target operasinya. Yisusin tumbang. Ecto4 kali ini harus itu dengan Drift. Tapi lihat Detonas welcome-nya bisa di cancel dengan adanya Flicker. Tapi lihat kali ini dari Ecto4 masih terus mundur perlahan mundur. Tapi pasti seperti di game pertama tadi kok kita lihat Lord bisa diamankan Rebellion. Tapi Bigatron Beta memenangkan team fight-nya. Iya, tapi inilah yang membuat Bigatron Beta masih bertahan, masih bernafas. Dia tidak berhasil dikalahkan dari tim fight-nya. Lord diamankan dengan baik oleh tim dari Red Bull Rebellion. Selalu seperti itu. Selalu dari tim Red Bull Rebellion yang benar-benar fokus dan percaya diri akan mendapatkan Lord untuk ke satu untuk kali ini. Seperti tadi Joji bilang di game pertama, di mana jalan ninjanya RBR ini lebih ke arah Lord. Lord, yes, hidup X. Dari tadi seperti kayak gitu, patternnya seperti itu. Dan ngelihat posisi seperti ini sebenarnya jadi plus minus banget bagi kedua belah tim. Dimana BTR juga harus berhati-hati dalam inisiasi Lord dan juga minion yang sudah di level up karena adanya Lord. Yang kedua dari RBR juga, oke ada Lord tetapi itu cuma jadi tarik ulur dan juga memperpanjang waktu saja. Tapi dengan junglernya Sugar, ini berarti sebenarnya mesti ada positif sedikit lebih banyak di tangan RBR, mengingat Sugar juga butuh banget full item biar supaya bisa mengeluarkan damage-nya secara maksimal. Dan sejauh ini Sugar pun sepertinya agak susah untuk memberikan damage ke arah teman-teman dari Bigatron Beta, mengingat dia pun masih belum bisa menyentuh 1 kill sama sekali hingga menit sekarang. At least didapetin 6 assist untuk memberikan dengan Mounted Shocker yang dimiliki, memporak-porandakan. Tapi balik lagi, Lord itu sangat berpengaruh. Lihat nafas yang diberikan. Max mencoba untuk memasak keributan di arah depan sana. Ecto4 akan menjadi pilihan, tapi damage terlalu besar, diinjak sedikit kabelnya langsung kusut sepertinya Gio. Iya benar banget sih. Dan dia langsung memutuskan untuk mundur aja, nggak mau langsung head to head dengan Ecto4. Dan Max kali ini berjalan, dia nggak mau gegabah banget, nggak mau sampai Ecto4 bisa mengalihkan permainan. Tapi yang benar saya udah dikeluarkan. Ecto4 benar-benar mungkin terkejut, terheran-heran bagaimana ada Gamora di sana dan darah yang tinggal setengah membuat Ecto4 harus mundur terlebih dahulu. Oke, sekarang terlihat poin penting dari tim Bigatron Beta adalah seorang Gamora. Ecto4 harusnya udah sadar akan hal itu, dan dia lihat karena udah punya 1 buah Mountain Side. Mountain Side ini mah bukan Mountain Side ya, itu mah tamus sayang. Corrosion ya Pak? Iya, maksudnya. Corrosion Side. Corrosion Side. Tapi kalau kita lihat juga dari Immortal yang dimiliki oleh Ecto4 nih membuat dia makin sustain lagi. Apalagi dengan item yang udah tanky banget ya kan. Ini ngeri banget sih. Masuk menit ke-17 Shoji itemnya, silakan. Iya, itemnya kita lihat dari Sin dulu ya. Udah ada Blade of Despair, abis itu Wind of Nature untuk asuransi, ditambah lagi dengan Ice Battle, War X damage sudah ada, tinggal nyari opening aja untuk memberikan damage karena teman-teman Bigatron Beta. Tetapi tim fight terjadi, Gio. Yes, tapi lihat dari teman-teman Bigatron Beta benar-benar seperti kata Ranger Mas yang bilang tadi, memancing WJ keluarin Hurricane Dance ya. Udah ejector dikeluarin, udah Feather Ice Strike itu benar-benar mancing keributan banget. Tapi WJ dengan tabahnya, dengan sabarnya nggak mau ngeluarin Hurricane Dance dan bersiap nanti ketika benar-benar Hurricane Dance diperlukan di momen-momen yang sangat krusial ataupun juga momen-momen penting. Oke, tapi sepertinya lihat Orange Ball bakal dikasih ke arah Cardo sih. Udah dilepasin begitu aja dari seorang Max, dan bahkan di sisi lain dilempar ejector ke arah belakang. WJ masih coba bertahan, Feather Strike dikeluarkan. WJ nggak mau terlalu terburu-buru, memilih untuk mundur dengan jalan kaki. Dia sadar kalau dia langsung gunain Hurricane Dance-nya, dia bakal rugi dan bakal ada team fight. Dia sadar juga punya immortality, jadi pecah immortality untuk menahan Hurricane Dance. Ini keputusan yang cukup tepat harusnya untuk seorang WJ itu sendiri, Joji. Kalau dilihat dari jalan ninjanya Bigatron Beta mungkin lebih ke arah Ryo Kenzie dan juga Gamoranya, dimana kalau misalkan mereka berdua sudah bisa memberikan zoning yang enak banget untuk teman-teman dari Bigatron Beta, yaitu Dreams, Cardo dan juga Max masuk dengan mudah, otomatis team fight bakal enak banget dimiliki sama teman-teman dari Bigatron Beta. Tetapi dari Red Bull Rebellion sama posisinya tetapi beda gameplaynya, yaitu Yves dari Swallow yang dimana harus di pop up barengan dengan Ecto4 dan WJ tidak boleh menggunakan Hurricane Dance terlebih dahulu. Di saat Ecto4 dan juga Swallow sudah melakukan bisnisnya di dalam real world manipulation, barulah WJ bisa memberikan sedikit arahan dengan Hurricane Dance-nya dari
Red Bull Rebellion untuk menunjukkan kalau Bigetron Beta ini harus patut dengan Hurricanes dari seorang Akai. Oke, informasi telah diberikan. Bakal ada team fight untuk kali ini. Coba di komen, tapi lihat Ryu Kenzie hantam pada tubuh menuju arah belakang. Terus telah digunakan, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Fokus menuju ke arah seorang Sugar dan lihat. Sugar terkatrol. Hurricane sedikit terlambat, tapi dengan Blazing Duel. Para pemain dari tim Red Bull Rebellion. Bakal dipaksakan dan ejector dilakukan dan 2 hilang. Ini bencana. Max is coming. Kado nggak bisa melepaskan pandangan dari seorang Wager. Wager harus tumbang begitu saja, double kill dapatkan. Looking for triple kill. Tapi terlalu jauh. Dia kasih mau coba mundur. Dres di cover dengan semua Fedestek. Lihat Swallow jadi balaskan kanannya dan hampir saja hilang. Flame shot dikoceng. Act 2 for what are you doing? Naning nih Nanung hanya bisa dilempar begitu saja Kyo. Betul banget, dan ini war yang sangat-sangat baik dari Bigetron Beta. Mereka dapetin 3 poin kill dan Lordnya dicuekin begitu aja karena mereka langsung coba ambil objektif di area atasnya karena ini lebih tertarik menjadi target operasi bagi Bigetron Beta dan didapatkan. Wah, straight push, tapi lihat dari belakang sana Winter Touch-nya kali ini Mortal juga gak ada dan Yiv harus hilang. Wipe out untuk Bigetron Beta and they are take the game number 2 2-0 tanpa balas. Again and again, Bigetron Beta melakukan epic comeback dengan posisi yang bisa kita bilang untung-untung dia nggak berhasil mendapat keuntungan dari awal, bahkan agak sedikit tertekan.